Jadi setiap kuliah itu kadang saya rekam kalau saya kuliahnya adalah daring seperti ini. Tapi tidak selalu kuliah itu saya rekam ya. Nah, salah satu fungsinya adalah nanti apabila Anda mengalami kesulitan, Anda bisa cek lagi di video. Yang kedua, manfaatnya untuk apa? Ngecek kehadiran Anda. Karena nanti kan saya seperti ini ya, di daftar hadir nanti bisa saya cek ya siapa yang hari ini masuk ya. Nah, kelihatan. Jadi kalau kuliah daring jangan titip absen ya. Atau tidak masuk nanti tokennya di-share ke temennya ya. Nah, itu enggak usah ya, biarin, nggak apa-apa, nggak masuk kuliah nggak apa-apa, karena kuliah itu adalah kebutuhan Anda ya, bukan kebutuhan dari siapa-siapa. Kita masuk ke sub pokok materi hari ini, yaitu tentang apa? Deskripsi mata kuliah. Jadi pertama kali biar Anda ngerti ya, terkait dengan apa sih isinya kuliah kita, ya maka harus ngerti deskripsinya ya. Nah, fisika itu merupakan mata kuliah teori yang nanti ada praktiknya. Jadi nanti mata kuliah fisika 1 isinya teori didukung oleh apa? Praktikum. Sifatnya wajib. Anda nggak boleh tidak mengambil mata kuliah fisika. Jadi fisika harus lulus. Paham semuanya? Tidak boleh mata kuliah fisika nilainya E ya. Harus lulus. Jadi syaratnya Anda lulus dari teknik industri, syaratnya mata kuliah fisika harus lulus. Karena ini mata kuliah apa? Wajib. Kalau mata kuliah pilihan boleh tidak diambil, tapi kalau wajib harus diambil. Nah, fisika itu merupakan ilmu dasar yang mempelajari tentang apa? Sains dan teknologi. Nah, teknik industri merupakan ilmu yang menerapkan ilmu-ilmu dasar. Nah, salah satu ilmu dasar itu ya fisika. Selain fisika nanti ada matematika, ada statistika, ada ilmu manajemen, ada mata kuliah dasar lainnya, termasuk nanti adalah keselamatan dan kesehatan kerja, Pancasila, itu termasuk ilmu dasar. Nah, fisika itu nanti akan membahas apa? Yang dibahas pada kuliah fisika yaitu ya tentang fisika. Kita tidak membahas materi-materi yang tidak terkait dengan fisika. Tidak membahas politik. Jadi di mata kuliah ini tidak usah nanti ya tanya tentang masalah politik. Tanya tentang, Pak, kenapa Ketua Umum Golkar mengundurkan diri ya? Itu nggak ada kaitannya dengan mata kuliah fisika. Nggak perlu ditanyakan. Nggak perlu bertanya tentang apa namanya yang tidak relevan dengan mata kuliah. Nah, kita membahasnya tentang fisika. Nah, fisika yang dibahas apa? Yang dibahas ya ini ya, besaran, satuan, besaran skalar, besaran vektor, fenomena gerakan fisika, fisika listrik, fisika panas atau termal, fisika bunyi, fisika gelombang, fisika optik, dan fenomena-fenomena alam lainnya. Paham semuanya? Nah, harapannya apa? Setelah menyelesaikan kuliah, mahasiswa mempunyai apa di sini? Kompetensi dasar. Karena mata kuliah ini mata kuliah dasar. Jangan berharap nanti setelah lulus mata kuliah fisika nanti bisa mendesain produk yang laku ini ya. Karena bukan mata kuliah desain produk. Jangan berharap nanti setelah menyelesaikan mata kuliah ini Anda ya kan ngerti tentang ilmu-ilmu praktis yang terkait dengan manajemen industri.
terkait dengan perencanaan produksi, itu ada mata kuliahnya sendiri. Nah, hari ini kita membahas kompetensi dasar. Nah, ilmu-ilmu dasar ini nanti dijadikan sebagai pijakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dasar. Karena Anda prodinya teknik industri, ya permasalahan dasar yang berkaitan dengan teknik industri. Sampai di sini sudah jelas semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau usul juga boleh ya, nggak apa-apa. Oke, paham semuanya? Kita lanjut ya. Nah, bagaimana kuliah Ya, kita Pak. ya? Kuliah kita nanti karena Anda sudah masuk perguruan tinggi, saya tidak mau Anda belajar pasif ya. Saya mau Anda belajarnya aktif ya. Nah, belajarnya aktif ini materinya sudah saya buatkan ya, kisi-kisi materi. Nanti bukunya saya share. Bukunya apa sih? Referensi yang Anda baca apa? Nah, nanti akan saya share ya, termasuk buku apa namanya? Soft file-nya. Nah, silakan nanti Anda bisa dicetak. Nah, metode kuliah kita gimana? Metode kuliah kita ya bisa ceramah, bisa diskusi, bisa tanya jawab, ya. Bisa nanti ada tugas, nanti ada project, nanti ada studi kasus, ya, dan lain sebagainya. Ini nanti metode kuliah yang kita gunakan. Pendekatannya menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa. Karena Anda sudah dewasa ya. Saya tidak ngejar-ngejar Anda mau belajar atau tidak. Anda mau masuk kuliah atau tidak, nggak saya kejar-kejar ya. Anda mau mengumpulkan tugas atau tidak, Anda mau masuk atau tidak, itu Anda sudah dewasa. Artinya apa? Anda sudah ngerti ya, mana yang terbaik untuk diri Anda. Bisa difahami semuanya? Paham, Pak. Nah, berikutnya sama ya. Nanti di minggu ke-9 kita akan ada ujian mid semester. Nah, nanti kuliah kita sampai kapan? Sampai 16 pertemuan. Semoga bisa kita lakukan ya. Kalau nggak bisa ya nanti ada penugasan mandiri atau belajar mandiri terkait dengan tema-tema yang akan kita bahas. Oke ya. Nah, berikutnya kita bahas ya. Tadi ya, materi dan penilaian kita seperti apa. Nah, kuliah kita nanti semua material ya, itu nanti saya upload di sini, yaitu di e-learning. E-learningnya alamatnya Bismart. Nah, ini untuk alamatnya di sini. Nanti saya kirimkan ya untuk soft file dari presentasi saya. Nah, untuk nilai harapannya semua nilainya A ya. Ada yang pengen nilainya tidak A? Ini harapannya ya. Saya lebih senang semua nilainya A karena gampang kan. Tinggal ngetik satu A, tak tarik ke belakang, tak tarik ke bawah, semua kan sama ya. Enak ya. Nggak ada yang salah kan. Mbak Bila nggak ketuker dengan Mbak Puput karena nilainya sama ya kan. Nggak ketuker dengan Mas Danendra ya karena nilainya sama. Yang repot kalau nilainya beda. Yang satu A, yang satu A minus, yang satu B, ada C, ada D, ada E juga kan. Mungkin bisa ketuker, salah entry kan. Nah, tapi mahasiswa biasanya dikasih nilai A, ada yang nggak seneng ya kan. Ada yang jarang masuk kuliah, ada yang tugasnya telat, ya kan. Ada yang ujiannya nggak siap, ya terpaksa ya nilainya nggak jadi A ya kan. Turun jadi A minus. Kadang ada yang nggak seneng A minus, turun jadi B plus ya. Ada yang nggak seneng B plus lagi turun jadi B ya. Atau turun jadi B minus, atau C, atau D, atau E. Nah, harapan saya nanti semua nilainya ini.
Nah, untuk dapat nilai A caranya gimana? Gampang, tidak susah ya. Nanti ikuti aja di sini. Di sini ada beberapa kriteria penilaian ya. Nah, kriterianya apa? Ada project, ada studi kasus, bobotnya berapa. Ini paling tinggi ya. Ada keaktifan Anda di kelas, ada kuis, ya, ada ujian semester, baik ujian mid maupun ujian A. Ini nilai maksimal ya, Mas ya. Berapa nilainya ya nanti ya saya lakukan apa namanya analisis yang tepat berapa ya. Nah, metode ujian metode kuliah kita tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk bisa mendapatkan ilmu dengan baik, ini sudah saya susun ya untuk referensi bukunya. Nah, ini referensi bukunya ada banyak. Nah, minimal Anda punya satu ya. Siap enggak kira-kira punya satu minimal? Mbak Bella siap punya satu buku ya. Jangan eman-eman beli buku ya. Nah, bukunya gimana? Ada buku yang bahasa Indonesia, ada buku yang bahasa Inggris, ada yang buku bahasa Inggris diterjemahkan. Nah, monggo Anda silakan yang paling enak yang mana ya? Silakan dipilih. Terkait dengan materi-materi ini kan. Ini materi sudah ada. Tinggal nanti Anda sesuaikan di buku ini ya. Bisa difahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi Bisa, Pak. saya tidak mewajibkan Anda punya buku. Tapi kalau ingin dapat nilai A, ya mestinya Anda punya buku ya. Ibaratnya Anda ingin ya masuk ke hutan itu selamat, bisa tepat waktu, bisa juara satu, ya kan? Tapi kalau Anda nggak punya kompas, kira-kira bisa nggak? Kalau tidak, Sulit ya, bisa aja ya kan? Kalau Anda untung ya kan, delalahnya Anda milih jalan itu selalu benar gitu kan? Tapi kemungkinannya kecil. Nah sama ya, Anda pengen dapat nilai A tapi tidak punya buku ya, dia mau dipelajari apa ya? Nah ini yang Anda harus apa? Ya minimal punya satu ya. Nah lebih baik buku dicetak ya, jangan belajar lewat apa namanya HP karena HP ukurannya kecil. Anda masih semester 1 ya. Kalau terlalu banyak baca buku di HP, mungkin Anda semester 5 semester ini mungkin udah pakai kacamata kan? Ya. Kenapa? Karena ukuran HP kecil-kecil. Paham ya? Nah, kompetensi yang diharapkan di sini, mahasiswa menguasai konsep tentang apa? Tentang teori, tentang hukum, tentang sifat dan perilaku fisik ya, bukan perilaku manusia ya. Yang kedua ya, tidak cuma sekedar menguasai ini ilmunya, tapi Anda bisa mengkomunikasikan. Caranya gimana? Presentasi yang baik, presentasi di depan kelas, kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan berinteraksi ya. Sehingga nanti Anda lulus dari Teknik Industri UNY ya, Anda bekerja sebagai profesi apapun itu Anda bisa fleksibel. Punya konsep, bisa mengkomunikasikan. Jangan punya konsep tapi nggak bisa menyampaikan. Nah, yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mampu mengevaluasi, mampu berinovasi ya terkait dengan bidang-bidang ilmu fisika. Nah, yang berikutnya mahasiswa diharapkan mampu mengelaborasi. Apa itu elaborasi itu ya? Nanti lihat di kamus ya. Anda nggak mungkin hanya belajar ilmu fisika saja, Anda belajar ilmu yang lain. Nah, Anda bisa mengelaborasi sehingga Anda mempunyai apa? Kemampuan yang lebih. Bisa difahami sampai di sini? Nah, sebagai mahasiswa harus menjaga etika. Karena sekarang ini kan yang jadi sorotan itu masalah etika. Nah, etikanya gimana yang harus dikembangkan oleh mahasiswa, ya? Nah, di antaranya adalah apa di sini? Anda harus respect ya.
respect dengan teman-teman yang lain, respect dengan dosen, ya, respect dengan pegawai, respect dengan ilmu yang Anda pelajari. Anda punya integritas. Anda harus punya integritas. Kalau ujian ya Anda jujur. Belajarnya disiplin, ya, dan lain sebagainya. Ini nggak saya bahas ya tentang materi etika. Saya kira mahasiswa sudah sangat paham, familiar ya. Nah, terkait dengan kompetensi, apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Saya bekerja sebagai dosen, maka saya harus punya kemampuan. Nah, kemampuannya apa? Yang pertama, saya harus punya pengetahuan. Selain pengetahuan, saya harus punya keterampilan. Untuk menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan, saya harus punya sikap. Nah, ketiga ini, aspek 1, 2, dan 3, ini nggak bisa dipisahkan. Ini menjadi satu kesatuan. Ini namanya kompetensi. Bisa difahami semuanya? Nah, yang namanya kompetensi itu ada level atau tingkatan. Terkait dengan pengetahuan, levelnya ada 6. Level yang paling rendah itu adalah menghafal. Maka Anda jangan belajar hanya menghafal ya. Menghafal itu level paling rendah. Setelah hafal, Anda harus tingkatkan menjadi faham. Setelah Anda paham, Anda harus bisa mengaplikasikan. Setelah Anda bisa mengaplikasikan, sebaiknya Anda tingkatkan kemampuan untuk bisa melakukan analisis. Nah, setelah Anda bisa melakukan analisis, Anda tingkatkan kemampuannya untuk melakukan evaluasi. Harapannya nanti Anda bisa menjadi orang yang kreatif, inovatif. Bisa difahami sampai di sini? Jadi saya tidak merekomendasikan mahasiswa UNJ untuk belajar menghafal. Tapi menghafal itu perlu. Karena ini basic. Semua ilmu dasarnya ya dari menghafal ini. Dulu Nabi Adam pada waktu diuji oleh Tuhan, dia dibekali ilmu menghafal. Sehingga pada saat diuji, ya kan, dia ngerti. Kompetitornya adalah iblis. Ya. Iblis tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk menghafal. Pada waktu diuji dia nggak ngerti, maka nggak lulus. Nah, manusia dibekali ilmu tadi, ya. Pertama, Anda harus menghafal. Materi fisika tadi yang banyak, Anda harus hafal. Mana yang perlu dihafal, mana yang perlu untuk difahami, ya. Nanti Anda harus paham sendiri. Anda udah besar, ya. Nah, yang kedua adalah skill. Nah, ini dipraktik, ya. Skill itu adalah praktik, keterampilan. Nah, keterampilan juga ada tingkatannya. Saya mengambil level keterampilan yang dikemukakan oleh Heru. Ada banyak sebenarnya, ya. Nah, keterampilan itu ada 5 tingkatan. Biasanya orang itu kalau baru belajar masuk dalam kategori apa? Imitasi. Anda kalau disuruh presentasi kira-kira butuh contoh enggak? Presentasinya seperti apa toh, Pak? Contohnya mana? Anda kalau diminta untuk mengerjakan soal juga begitu kan? Contoh soalnya, Pak. Ya, paham semuanya? Itu berarti kalau Anda butuh contoh, Anda itu berada di level paling rendah. Nah, kalau Anda ingin naik kelas, Anda harus bisa naik kelas pada manipulasi. Anda nggak perlu contoh lagi di sini. Ibaratnya Anda naik sepeda udah nggak perlu contoh kan? Naik kendaraan Anda sudah nggak perlu contoh. Tapi di sini masih belum lancar, belum tepat. Maka harus naik tingkat menjadi presisi.
Tidak perlu contoh, lancar dan tepat. Lancar dan tepat masih belum sempurna, harus naik tingkat menjadi artikulasi. Sehingga Anda bisa bekerja secara tanpa contoh, lancar, tepat, akurat, waktunya cepat. Nah, level paling tinggi adalah level naturalisasi. Ibaratnya Anda kalau naik sepeda motor, ada orang jalan tiba-tiba itu secara spontan dan otomatis. Paham ya ini semuanya? Responnya cepat, ya. Tanggap darurat itu adalah level paling tinggi dalam bidang keterampilan menurut siapa? Hero. Ini bukan menurut Pak Ali, ya. Saya lebih senang menggunakan pendekatannya Hero. Sebenarnya ada banyak tingkatan keterampilan, ya, menurut para pakar. Nah, yang ketiga terkait dengan attitude. Attitude juga ada tingkatannya. Tingkatan paling bawah itu menerima. Kalau Anda nggak mau menerima, berarti Anda tidak beretika. Paham ya? Dikasih ilmu kok ditolak. Menolak kebenaran itu adalah sombong. Ya. Jadi definisi sombong itu bukan gagah-gagahan, enggak, ya. Sombong itu definisinya adalah menolak kebenaran. Kalau Anda dikasih ilmu enggak mau nerima gitu ya. Disuruh kuliah kok enggak mau ikut ya, dikasih ilmu kok susah gitu ya. Berarti di dalam diri Anda ada sifat apa? Sombong. Nah, sombong itu perilaku yang paling dibenci oleh Tuhan. Manusia tidak layak untuk sombong, ya. Nah, sombong yang kedua adalah menolak kebenaran. Ya. Dia ada kebenaran ditolak, ya. Yang kedua adalah membanggakan diri, ya. Nah, yang kedua adalah yang pertama terima dulu. Jadi kalau dosen ngasih materi, ngasih tugas, ngasih ini ikhlas saja, ya. Bisa nggak kira-kira ini? Ini sulit, ya. Kadang-kadang mahasiswa kalau dikasih tugas ngeluh, ya. Wah, tugas lagi, ya. Kasih proyek, aduh proyek lagi. Tidak apa-apa. Ini latihan, ya. Insya Allah nanti ada manfaatnya. Nah, nanti setelah Anda menerima menurut Krathwohl, ya, Anda bisa berinteraksi, menanggapi, memberikan masukan, tanggapan, ya. Sehingga nanti Anda akan ada menghargai. Sehingga nanti mahasiswa dengan dosen tidak perlu clash, ya. Tidak perlu ada apa? Clash, nggak perlu ada masalah. Kalau kita menganut prinsipnya Krathwohl, semua enak, ya. Nah, dari sini nanti akan ada organization. Bagaimana kita mengatur disiplin, ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti akan mewujudkan sebuah karakter yang unggul, ya. Mahasiswa UNY mestinya karakteristiknya unggul. Menjadi mahasiswa yang ya seharusnya mahasiswa, ya. Dosen menjadi yang seharusnya dosen. Nah, ini nggak mudah. Saya sendiri ya kadang-kadang ya tidak bisa konsisten, ya. Karena kadang-kadang ada godaan, ya, ada kegiatan sana sini ngajar susah, ya. Nah, ini maka itu kita harus terus melakukan continuous improvement, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini intro saja, ya, untuk kuliah perdana, ya. Nah, kita masuk untuk materi yang ke arah fisika. Apa sih yang dimaksud dengan fisika? Ada yang ngerti nggak kira fisika itu apa? Tadi di intro sudah saya sebut, ya. Apa kira-kira Mas Fadli? Fisika itu apa toh Mas? Yang Anda ada di benak Anda itu apa toh? Telo goreng Eh, atau bakso bakar? Baik Bapak. Terima kasih Mas. Maksudnya sepemahaman saya fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam dan serta hubungan-hubungan yang ada di alam, Mbak. Intinya ilmu yang mempelajari tentang apa? Fenomena alam, ya. Alam serta hubungan-hubungan di alam. Dan hubungannya gitu, ya. Ya, Nah, ini bagus, ya. Ya, sudah ngerti, ya. Kalau menurut Mbak Maulid
Maulidya, apa sih yang ada di kepala Anda tentang ilmu fisika itu apa tuh Jane? Apa kira-kira Mbak? Menurut saya sama eh, dengan Fadli tadi, berhubungan Mm-mm. dengan kejadian-kejadian di alam seperti itu, Pak. Mm-mm. Kejadian-kejadian di alam ya. Kalau menurut Mbak Aisyah apa Mbak? Izin menjawab, Pak. Menurut saya, fisika itu ilmu-ilmu yang mempelajari fenomena alam, terus mempelajari benda-benda dan gerakannya, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Iya, saya kira sudah sangat tepat semuanya ya. Jadi fisika itu apa? Ya, kita perlu ngerti ya. Fisika itu berasal bukan dari bahasa Jawa ya, bukan juga berasal dari bahasa Indonesia. Nah, fisika berasal dari mana? Dari kata fisik. Nah, fisik itu bahasa Inggris ya. Maka ya ahli-ahli fisika banyak dari sana. Nah, fisika itu artinya apa? Fisik artinya alam. Sehingga kalau kita breakdown ya, yang namanya fisika yaitu apa? Ilmu yang mempelajari tentang apa? Sifat dan fenomena alam serta interaksi yang terjadi di dalamnya. Maka tadi sudah tepat semua jawabnya ini kan. Ilmu yang mempelajari tentang apa? Sifat dan fenomena alam. Ditambah dengan interaksi yang terjadi di dalamnya, di dalam alam semesta itu ya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui tentang fenomena alam? Maka manusia melakukan apa? Ya, apa yang dilakukan? Yang pertama apa? Pengamatan. Ya, Mas Faisal pernah ngamati nggak, Mas? Alam itu seperti apa? Pernah nggak mengamati? Belum, Pak, belum. Nah, ini belum. Padahal udah dicontohkan ya kan? Udah dicontohkan. Nabi Ibrahim dulu ngamati kan? Lihat matahari. Oh, ini dianggap Tuhan matahari itu kan diamati. Oh, matahari itu besar, memberikan sinar yang terang ya, menerangi alam semesta. Itu diamati oleh Nabi Ibrahim. Tapi begitu malam hari ternyata loh matahari kok hilang. Mosok Tuhan kok hilang kan? Nah, ini Nabi Ibrahim. Galileo Galilei ya itu juga mengamati ya. Newton dianggap gila ya karena ada apel jatuh itu ditanyakan kenapa apel jatuhnya ke bawah, kenapa jatuhnya nggak atas. Nah ini budaya kita memang kalau kita kadang-kadang nggak seneng ngamati kan. Padahal di Indonesia bisa kita ngamati banyak ya. Kita ngamat, kita lihat langit diamati, kita lihat bintang diamati, kita lihat apa namanya gunung kita amati, kita lihat apa lagi ya. Nah, yang kedua, gimana mempelajari fenomena alam? Yaitu dengan melakukan pengukuran. Mbak Niken ngerti ya pengukuran ya? Pernah ngukur apa, Mbak? Kalau ngukur tentang alam sih belum pernah ya, Pak. Palingan ngukur yang tentang tugas-tugas saja, Hmm. seperti pakai Ngukur penggaris-penggaris aja, Pak. Kalau misalnya ngukur tinggi untuk alam badan belum enggak pernah. pernah? Oh ya pernah kalau itu, Pak. Cuma kan ini kan kita lagi bahas tentang fisika, jadi saya kira pengukurannya tentang di alam. Ya, ngukur tinggi badan itu juga fisika, Mbak. Oh, seperti itu ya, Pak. Ngukur tinggi Baik, Pak. badan Aku paham, fisika. Pak. Ngukur berat mangga itu juga fisika. Ya, jadi pengukuran tidak sebatas itu, fisika semuanya, ya, tinggi badan, berat badan, ya, temperatur, ya, fenomena alam semua, ya, frekuensi, ya, terus intensitas cahaya, kekuatan bunyi, ya, itu semua cahaya. Termasuk ini tempatnya Mas Yunus. Ini penerangannya diukur enggak itu Mas? Terang enggak itu menurut Mas Yunus itu?
Terang, Pak. Terang. Nah, terang itu kualitatif. Harusnya diukur pakai alat ya kan? Berapa lumens? Kurang Ya tahu, kan? Pak. Nah, nanti HP-nya diinstal ya, lux meter nanti diukur di situ kelihatan itu berapa ya. Paham ya? Nah, yang berikutnya setelah melakukan pengamatan, pengukuran, maka melakukan analisis. Dianalisis. Oh, ternyata kaitan antara parameter A dan B seperti ini. Nah, setelah itu dibuatlah kesimpulan. Bisa difahami ya? Nah, yang namanya fisika itu para pakar mengkategorikan sebagai ilmu apa? Eksak. Yang di sini kebenarannya dapat dibuktikan secara nyata. Beda dengan ilmu non-eksak ya. Ilmu non-eksak kadang-kadang kebenarannya itu sifatnya relatif. Ya, kalau fisika itu eksak, pasti ya. Nah, ini beberapa produk-produk dari fisika. Nanti kita pelajari bersama ya. Nah, konsep ilmu fisika seperti apa ya? Apa itu fisika? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang alam. Apa yang dipelajari? Yaitu gejala alam yang tidak hidup. Karena kalau yang hidup bukan fisika ya, biologi namanya. Nah, di sini mempelajari tentang materi dalam ruang dan waktu. Nah, yang berikutnya adalah mempelajari perilaku dan sifat materi ya dalam bidang yang sangat beragam. Ini fisika itu beragam sekali. Mulai dari partikel semi submikroskopik ya atau fisika partikel hingga perilaku materi alam semesta sebagai kesatuan kosmos. Ini kira-kira paham enggak ini kalimat ini? Kosmos ngerti ya? Bukan kompos ya, tapi kosmos ya. Fisika partikel apa ya, nanti bisa dipelajari ya terkait dengan ini ruang lingkupnya. Nah, kalau kita lihat ini fenomena alam. Ada yang pernah ini apa ini namanya? Apa ini namanya? Pelangi. Itu pelangi, Pak. Pelangi. Pernah lihat kan? Pernah, Pak. Pernah diamati enggak? Pelangi itu terjadinya kapan? Kenapa kok pelangi bisa terjadi? Jangan hanya dinyanyikan saja ya. Masih ingat lagunya Pelangi? Masih. Apalnya pelangi itu anugerah Tuhan ya. Nah, Tuhan menciptakan sesuatu untuk dipelajari. Ini sunatullah. Nah, sunatullah harus kita pelajari. Yang ini apa ini namanya? Ini fenomena alam apa kira-kira? Itu aurora, Pak. Aurora, Pak. Oh, aurora. Pernah lihat aurora? Belum, Pak. Nah, aurora jarang terjadi di Indonesia ya. Kira-kira aurora terjadinya di mana ini? Ini kalau pingin lihat aurora mahal ya. Di mana Di kutub kira-kira? utara. Nah, di dekat mana? Kutub. Kutub. Ya. Dekat kutub itu sering terjadi aurora. Kalau di Indonesia ya itu berkah. Kalau kita bisa menyaksikan apa? Aurora. Ini apa ini? Peristiwa apa ini? Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Ya. Pernah mengamati? Masukkan tongkat, kok tongkatnya kelihatan bengkok ya? Atau pensil dicelup kok bengkok pensilnya? Ini adalah pembiasan. Ini fenomena apa ini? Pernah lihat nggak? Anda kalau gendong temennya kuat nggak kira-kira? Mengambang di air. Nah, kalau Anda gendongnya di air gimana? Ringan atau berat? Masanya ringan. Nah, ringan. Nah, ini fenomena kan? Ini fenomena alam. Ini pernah diamati nggak? Apa ini? Petir. Petir ya. Sering terjadi kalau petir di Indonesia gampang diamati.
Ini apa ini? Fenomena apa? Ada yang tahu nggak? Jalannya kelihatannya ada airnya kan? Mosok Fata jalannya ada Morgana. airnya, ya. Fata Morgana. Ini fata morgana, ya. Ini fisika semua, ya. Yang ini pernah nggak pada waktu kemah mau masak nggak punya korek api, ya, Bikin garam di dapur. Bukan kocak yang Oh, bukan. garing, Cok. yang ini, bukan yang garam. Kalau ini yang garam ini ya, nah ini garam, ya. Oh, salah. Ini fenomena-fenomena alam, ya. Nah ini mahasiswa harus kritik ya. Ini di teknik industri ini kan bisa jadi sumber untuk produksi kan, paham ya? Ini yang dapur, ini bisa menjadi, ini bisa jadi inspirasi. Nah, hal-hal seperti ini nanti bisa menjadi sebuah fenomena yang bisa kita ini ya. Nah, terkait dengan ilmu fisika, fisika itu nanti terkait erat dengan matematika. Anda suka matematika enggak kira-kira? Mas Zakir, suka matematika enggak, Mas? Sedikit, Pak. Sedikit. Kenapa kok sedikit? Karena kalau misalnya makin dalam, matematikanya makin ribet juga otak saya. Makin ribet ya. Kalau Mbak Nur Kirania, seneng enggak matematika? Suka, Pak. Suka, alhamdulillah ya. Ternyata masih banyak yang ada yang suka juga. Tak kira nggak seneng ya. Kalau Mas Daniel gimana, suka nggak dengan matematika? Sedikit, Pak. Sedikit, sama dengan yang tadi. Kalau yang perempuan banyak ini ya. Kalau Frizas cowok ini senang nggak ini dengan matematika? Ya, belum respon, mungkin belum dengar. Nah, jadi yang namanya ilmu fisika itu erat dengan matematika. Jadi nanti Anda harus suka matematika ya. Kalau yang sedikit ditingkatkan menjadi menengah ya. Yang menengah ditingkatkan jadi lebih tinggi ya. Kenapa? Karena nanti teori-teori fisika nanti banyak dinyatakan dengan persamaan-persamaan matematika. Contohnya apa misalkan? Hukum Newton. Ada yang ingat hukum Newton apa rumusnya? F sama dengan M kali A. M kali. Nah, oh masih hafal. Mantap ya kan? Ini persamaan matematika kan? Hukum Ohm. V sama dengan apa? Ada yang ingat enggak? V sama dengan I kali R. R. Oh mantap, masih ingat. Ini matematika kan? Ini matematika yang sederhana. Kalau matematika yang kompleks apa ya? Hukum Lorentz ya. F sama dengan B kalikan apa? I kalikan apa? L dikalikan sin theta. Masih ingat enggak ini ya? Hukum Lorentz ya. Hukum Faraday. Ngerti nggak hukum Faraday? Nah, itu matematika semua ya. Nah, perbedaan fisika dan matematika yaitu apa? Fisika berkaitan dengan dunia material. Sedangkan matematika berkaitan dengan pola-pola yang abstrak yang tak selalu berkaitan dengan dunia material. Maka matematika itu lebih rumit ya. Kita mempelajari matematika jadi ngopo toh ya. Contohnya ya, kita belajar integral, Mbak Naili Kilma. Itu belajar integral jadi buat apa toh, Mbak? Kalau tadi itu udah bahas tentang integral, dia itu buat kalkulus. Buat lulus mata pelajaran matematika ya. Ya, buat kalkulus ya. Mbak Aura, belajar limit itu jadi ngopo toh, Mbak? Anda belajar limit itu kalau sudah menguasai ilmu limit terus manfaatnya apa?
Kalau untuk limit sendiri, ya masuknya ke matematika belajarnya ya untuk menjelaskan suatu fungsi sih. Menjelaskan suatunya. Kalau udah jelas terus gimana? Ya enggak apa-apa, nanti bisa dipelajari lagi ya. Kalau saya belajar ini harus ngerti manfaatnya apa ya. Jadi fisika nanti terkait dengan pengamatan secara eksperimental dan pengamatan secara kuantitatif ya. Ini terkait dengan ini. Nah, sekarang ruang lingkup fisika itu tadi apa? Sangat luas ya. Nah, fisika nanti mempelajari tentang ya materi, energi, fenomena alam dan perubahannya. Termasuk nanti ya tadi ya sebagai ilmu dasar tadi ya. Ini kalau kita lihat ya, fisika itu dapat kita kelompokkan menjadi fisika klasik ya, fisika relativity dan fisika kuantum. Ini yang perlu nanti kita pelajari ya terkait dengan fisika. Tapi karena ini mata kuliahnya terbatas ya nanti yang kita pelajari tidak semuanya ya. Jadi kalau mempelajari fisika itu sangat luas. Nah, kalau ingin lebih lengkap belajar fisika ya masuk prodi fisika ya. Prodi fisika masuknya fakultas apa? MIPA. Karena kita di teknik yang kita pelajari yang kita butuhkan saja. Yang tidak butuhkan kita nggak usah pelajari ya. Nah, apa yang dipelajari di fisika? Ya, ini tadi ada di sini ya, ada mekanika, ada gelombang mekanik, ada optik, ada elektromagnetik, ada termodinamika, ada fisika inti, ada teori kuantum, ada teori relativitas. Bisa difahami semuanya? Nah, yang fisika biasanya dikelompokkan dalam dua aspek, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik yaitu fisika yang dipelajari sebelum tahun 1920. Nah, fisika modern itu fisika yang dipelajari setelah tahun 1920. Nah, isinya seperti apa ya? Nanti Anda bisa lihat di sini. Jadi ini di fisika klasik, ini di fisika modern. Anda senang belajar yang klasik atau yang modern? Kalau hukum Newton itu kira-kira masuk klasik atau masuk modern ya? Kalau teori gravitasi itu masuk klasik atau modern ya? Kalau fisika atom itu masuk teori klasik atau modern, optik masuk klasik atau modern. Nah, kalau sekarang sebenarnya sudah combine ya. Sudah combine antara fisika klasik dan fisika modern ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan hukum fisika ya? Maka kita ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yaitu tadi, untuk mengetahui ilmu fisika kita harus melakukan pengamatan atau penelitian, kita melakukan pengukuran, kita tetapkan hukumnya, kita melakukan eksperimen sehingga nanti kita bisa mendapatkan apa? Fisika terkait dengan relasi terhadap dunia nyata. Ya. Nah, ini yang terkait dengan ilmu fisika. Nah, kenapa kita belajar ilmu fisika? Ya. Nah, ini salah satu ini ya. Kita sekarang sudah memasuki era revolusi 4.0. Bahkan sekarang sudah menuju ke 5.0. Nah, semua teknologi itu dasarnya ilmu-ilmu fisika. Teknologi komputer, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, ya, teknologi komunikasi dan lain sebagainya. Dasarnya adalah ilmu-ilmu fisika. Maka ini fisika ini penting untuk kita pelajari. Nah, ini kalau kita masuk ke dalam dunia industri sekarang ini kita berada di sini. Pak, kok tiba-tiba kita berada di industri 4.0? Kapan kita 1.0? 1.0 itu berada di abad 18. Sejak James Watt menemukan mesin uap, itu tonggak sejarah kita masuk revolusi industri 1.0.
Kapan 2.0? Sejak penemuan listrik dan mesin-mesin listrik yang ditemukan oleh Michael Faraday, Nikola Tesla, James Watt, Thomas Alva Edison dan kawan-kawan. Kapan kita memasuki revolusi industri 3.0? Sejak penemuan semikonduktor. Nah, kapan kita masuk revolusi industri 4.0? Sejak tahun 2010. Ya. Paham semuanya? Nah, kita sekarang masuk di sini. Industri kita masuk di industri 4.0. Nah, industri 4.0 cirinya apa? Ini cirinya. Kita sekarang hidup di abad 21. Cirinya segala sesuatunya adalah online. Semua kegiatan bisnis bisa dilakukan secara online. Pembayaran sekarang sudah menggunakan digital ekonomi. Jadi ke depan mungkin uang fisik itu sudah nggak berlaku ya. Semua sekarang berlakunya adalah ini. Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, Robotika, Print 3 dimensi. Ini semua adalah perkembangan industri yang didasarkan pada ilmu-ilmu fisika. Nah, dari ilmu fisika ini muncul berbagai macam ilmu, termasuk teknik industri, termasuk teknik elektro, teknik mesin, ya, teknik sipil, dan teknik-teknik yang lain. Ya. Nah, contohnya begini ya, ini teknologi di era revolusi industri ya 3.0, 4.0. Ini teknologi apa ini? Kereta maglev ya. Ini teknologi apa? Electric vehicle. Bagaimana nanti untuk pengecasan ini udah pakai wireless. Ini teknologi-teknologi pada revolusi industri 3.0 dan 4.0 ya. Nah, ada banyak fenomena yang nanti bisa kita pelajari terkait dengan ilmu fisika. Saya kira itu ya untuk pengantar ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Permisi Pak, Ya, tadi silakan. ada yang dipanggil itu saya ya Pak. Iya, tadi dipanggil masnya. Maaf Jadi, ya Pak, udah kedengeran nih. oke, enggak apa-apa Mas. Dimaafkan ya. Pak Ali pemaaf kok ya. Enggak apa-apa ya. Terima kasih, Pak. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi atau yang lain? Cukup hari ini? Nah, ini tadi teorinya. Nah, untuk praktiknya seperti apa? Nanti praktiknya ya. Karena di teknik industri kita belum punya laboratorium untuk praktik ya, nanti kita praktiknya di kelas. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada? Nah, praktiknya apa? Nanti saya diskusikan dengan tim pengampu mata kuliah fisika ya, supaya nanti kompetensinya itu homogen antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Yang jelas nanti praktiknya fisika ya, tidak praktik mata pelajaran yang lain ya. Nah, nanti kita sesuaikan dengan peralatan yang ada di prodi teknik industri. Karena ini prodi teknik industri kan relatif baru ya. Kita baru masuk berapa angkatan ini? 3 angkatan ya. Gedungnya pun belum jadi ya. Sementara ini menginduk ke eh, Departemen Teknik Boga dan Busana ya. Jadi ini dalam administrasi kita berada di Departemen Pendidikan Teknik Boga dan Busana. Nah, di dalamnya ada program studi teknik industri. Nah, kita belum punya laboratorium ya, itu kelihatannya sudah dibangunkan gedung baru ya. Semoga gedung baru nanti teknik industri dapat jatah di situ ya, sehingga nanti bisa mengembangkan ruang kelas, bisa mengembangkan laboratorium, bisa mengembangkan ya
ruang untuk diskusi mahasiswa, bisa mengembangkan ruang untuk riset dan lain sebagainya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, nanti praktiknya menyusul ya. Nanti saya informasikan untuk kegiatan praktik. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Siapa? Nadia Em, Rahma. Ya. Nadia. Mm-mm. Ini tuh Pak, saya kan dan beberapa teman ada yang belum bisa absen di si akad. Itu Mm-mm. nanti kita ngelis terus dikasih ke Bapak atau gimana, Pak? Ya, nanti di list aja di WhatsApp grup ya. Nanti di list di situ siapa yang belum bisa absen, nanti saya absen manual ya. Ya. Ini kenapa ini kok nggak belum bisa absen ya? Iya, mohon Tap- maaf ya Pak, tadi karena kendala jaringan. Iya, ya. Wifi-nya putus-putus. Oke. Nanti saya saya absen manual atau saya bukakan lagi ya presensinya ya. Kalau sekarang sudah tidak putus-putus, coba saya bukakan lagi Siap, ya. siap Pak. Tokennya saya generate lagi. Ini ya, saya kasih tokennya Siap Pak. EUSK Mbak. Yang belum absen EUSK. EUSK. Coba bisa Caps atau lock tidak? semua atau? Ya, bebas sih, caps lock boleh nggak boleh. Kalau di sininya caps lock ya, huruf besar semua. Sudah bisa Sampun Mbak? Pak. Sudah bisa ya? Ya, silakan yang Sampun. belum absen ya. Yang belum absen silakan ya. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Ada yang lain yang belum absen? Sudah semuanya ya? Ada yang mau ditanyakan atau Pak, cukup? izin bertanya. Ya, silakan Mbak Bila Felicita Silalahi. Oke, silakan Mbak. Ini Pak, untuk mata pelajaran yang teori ini Zoom cuman untuk hari ini atau seterusnya juga jadwalnya sama Pak? Ya nanti Soalnya yang gimana Mbak? Gimana? yang Katolik Pak hari ini, setiap hari Rabu jam 7 itu ada matkul agama Pak, jadi tabrakan jadwalnya. Oh gitu. Setiap Rabu ada tabrakan ya. Nah, ini nanti defaultnya itu ini sebenarnya hanya pengganti saja karena saya hari Rabu hari ini ada kegiatan. Nah, kalau kalau tidak ada kegiatan ya sebenarnya lebih prefer saya kuliahnya luring ya karena instruksi dari Pak Rektor itu kuliahnya luring ya. Tapi kalau nanti ada kegiatan ini bisa kita ganti dengan daring. Nah, kalau Anda familiar luring atau daring? Kalau Anda memang nggak bisa banyak yang nggak bisa ya nanti bisa saya alternatifkan untuk yang teori kita ganti daring. Tapi ya tetap nanti sekali-sekali kita kuliah luring ya supaya nanti kelasnya nggak kosong kan. Nanti kalau kelasnya kosong nanti khawatirnya ditempati hantu ya. Jadi nanti tetap kuliah ya ini ya. Nah kalau bisa nanti ini di reschedule ya. Kalau nanti tabrakan ya. Karena memang UNY ini sekarang penjadwalan agak susah juga ya. Ini penjadwalan itu kan ada 3 variabel. Yang pertama dosennya, yang kedua mahasiswanya, yang ketiga ruang kelasnya. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya daring, kalau nggak bisa kuliah secara luring ya kita bisa ganti daring ya. Ya sementara ini tetap di hari Rabu ya Mbak ya. Ini nanti kalau ada apa-apa nanti yang penting kontak saja ya. Kontak ke saya, misalkan ada izin atau itu seperti apa. Ada yang lain silakan. Yang penting kalau mahasiswa ada masalah itu dikomunikasikan ya. Jangan tidak dikomunikasikan. Kalau tidak dikomunikasikan saya dosennya kan tidak ngerti. Kalau dosennya tidak ngerti ya Anda nanti akan dianggap tidak masuk. Nah kalau tidak dianggap tidak masuk, kalau terlalu banyak itu biasanya akan menjadi pertimbangan nilai akhir ya. Jadi kalau Anda ada masalah dengan dosen jangan diam ya, disampaikan. Paham ya semuanya? Nah, tidak semua dosen itu nanti juga mudah penyelesaiannya. Ada mungkin yang agak ketat. Dan nanti yang penting komunikasi, ya. Pahami karakteristik dosen dengan baik, ya.
Karena dosen itu macam-macam ya. Bisa difahami ya? Oke, ada yang lain mau ditanyakan? Atau sudah ngantuk? Ya, ini kelihatannya udah pada ngantuk nih. Oke, ya, kalau tidak ada pertanyaan lain, ya, kita akhiri untuk kuliah pada malam hari ini, ya. Nah, untuk praktikum itu nanti, ya, kita informasikan lebih lanjut, ya, untuk kapan kita akan melakukan praktik. Karena ini ada 2 kelas, ya, satu di hari apa? Senin, satunya di hari Rabu. Saya pengennya sih sebenarnya harinya sama ya, biar kita nanti lebih mudah ya. Tapi tidak apa-apa kalau sama nanti mungkin nanti saya informasikan ya terkait dengan praktiknya ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya, karena tidak ada yang perlu dibahas lagi ya, karena sudah lengkap tadi ya apa yang saya sampaikan, yang ditanyakan oleh teman-teman semuanya ya. Pesan saya ya tadi ya, tetap semangat kuliah ya. Kalau ada masalah silakan dikonsultasikan ya dengan dosennya atau dengan penasihat akademik ya, supaya nanti Anda bisa berada di jalur yang tepat ya. Lulus tepat waktu ya, IPK-nya bisa memenuhi syarat minimal nanti untuk melamar pekerjaan. Bagi yang berwirausaha ya nanti bisa mengembangkan wirausaha ya. Anda bisa segera bekerja, segera membayar pajak ya. Karena kalau Anda tidak bekerja, Anda menjadi tanggungan negara ya. Negara ini nggak akan bisa makmur kalau usia-usia produktif tidak bekerja. Maka saya selalu berharap mahasiswa itu harus cepat lulus. Karena kalau cepat lulus, cepat kerja. Kalau cepat kerja, bayar pajak. Ya. Kalau bayar pajak, pembangunan bisa berjalan. Ya. Kalau pembangunan bisa berjalan, roda ekonomi bisa berjalan. Maka masyarakat bisa lebih sejahtera. Ya. Jadi kalau Anda lulusnya lama, sebenarnya Pak Ali sedih. Ya. Karena Anda tidak berkontribusi bagi negara, tetapi menerima subsidi ya. Paham semuanya ya? Kalau bisa lulus ya 4 tahun ya. Kalau bisa lagi 3,5 tahun ya. Tapi jangan setahun lulus. Mencurigakan kalau setahun lulus ya. Berarti DO. Oke ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan ya.